Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif dalam bermeditasi? Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan perhatian, kewaspadaan, dan kebijaksanaan. Gunanya untuk menyadari bahwa pikiran negatif itu adalah kotoran batin yang harus dilenyapkan. Salah satu upaya sederhana adalah dengan kembali fokus pada objek meditasi. Kedua, mengapa pikiran atau kenangan masa lalu muncul dan bagaimana cara menghilangkannya? Sebenarnya kita tidak perlu menghilangkan kenangan masa lalu, tetapi kemelekatan terhadap masa lalu yang menyebabkan penderitaan yang perlu kita hilangkan. Kemelekatan bisa berupa keserakahan atau kebencian terhadap masa lampau. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu melihat masa lalu sebagai sesuatu yang sudah berlalu dan kembali fokus pada saat ini. Dengan melakukan ini secara konsisten, kita bisa melepaskan kemelekatan dan mengurangi penderitaan, meskipun kenangan masa lalu tetap ada. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana cara mengatasi pikiran negatif dalam meditasi? Salah satu cara adalah dengan mengembangkan perhatian, kewaspadaan, dan kebijaksanaan untuk menyadari bahwa pikiran negatif adalah kekotoran batin yang harus dilenyapkan. Yang kedua, mengapa pikiran atau kenangan masa lalu muncul dan bagaimana cara menghilangkannya? Dengan melihat masa lalu sebagai sesuatu yang sudah berlalu dan kembali fokus pada saat ini, lalu ketika mengalami rasa ngantuk saat meditasi, perhatikan objek meditasi dan jangan biarkan nafas terlewat. Lama-kelamaan kekuatan ngantuk akan melemah. Jika ngantuk masih muncul, bisa mencuci muka dengan air. Sang Buddha juga merekomendasikan melihat bintang-bintang atau membaca kitab suci dengan bersuara untuk menghilangkan ngantuk. Metode lain adalah membayangkan berada di siang hari untuk menjaga pikiran tetap tenang dan menghindari rasa ngantuk yang muncul karena suasana batin yang gelap. Untuk mengatasi ngantuk, perlu memperhatikan objek meditasi. Namun, jika itu tidak berhasil, istirahat adalah solusi tercepat. Mengenai menyeimbangkan pancabala, keyakinan harus seimbang dengan kebijaksanaan agar meditasi tidak ekstrim. Semangat harus seimbang dengan ketenangan dan konsentrasikan pikiran agar meditasi berjalan lancar. Dalam meditasi, penting untuk menjaga keseimbangan antara semangat dan ketenangan, serta keyakinan dan kebijaksanaan. Ketika satu hal mendominasi, yang lainnya harus dimunculkan untuk menjaga keseimbangan. Perhatian juga kunci dalam menyeimbangkan pancabala atau 5 kekuatan dalam meditasi. Sensasi yang terus-menerus di kepala dapat dijadikan objek meditasi karena tubuh kita adalah hasil dari 4 unsur yang dapat dirasakan melalui perasaan seperti berat, panas, atau gerakan, dan perhatian terhadap sensasi ini dapat menjadi fokus meditasi. Semakin kita memperhatikan tubuh kita, semakin kita menyadari keberadaan 4 unsur dalam tubuh seperti gerakan, berat, atau panas yang dapat menjadi dominan dalam beberapa kasus. Ketika mengalami sensasi tertentu seperti goyang-goyang saat meditasi, itu mungkin disebabkan oleh perhatian yang dominan pada unsur udara. Mengembalikan fokus pada objek meditasi awal, seperti pernafasan, dapat membantu menjaga keseimbangan dan menghadapi sensasi tersebut sebagai bagian alami dari tubuh yang terdiri dari 4 unsur. Adalah wajar jika tubuh kita bergerak atau bergoyang dalam kegiatan sehari-hari, karena tubuh kita terdiri dari 4 unsur termasuk unsur gerak. Kebencian terhadap sensasi tersebut hanya akan membuatnya semakin menderita. Sementara ketenangan datang dengan melihatnya sebagai bagian alami dari tubuh yang tidak kekal. Setiap orang, termasuk di tengah-tengah kesibukan sehari-hari,
memiliki potensi untuk menemukan ketenangan dalam kesadaran dengan latihan yang tepat. Kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang kompleks adalah hasil dari latihan kesadaran yang terus-menerus, seperti latihan menulis atau membaca, yang awalnya dilakukan dengan pelan-pelan. Kemahiran ini memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dalam berbagai situasi, meskipun tubuh mungkin bergerak atau situasi terburu-buru. Oleh karena itu, prinsip-prinsip meditasi dan kesadaran tidak hanya berlaku untuk praktisi meditasi atau di wihara, tetapi dapat diterapkan oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan batin. Tanda-tanda yang muncul belakangan dalam meditasi adalah hal yang wajar, seperti ketidaknyamanan atau rasa bosan. Namun hal tersebut sebenarnya hanya sementara. Pada awalnya dalam seni Buddhis, gambar-gambar atau patung-patung Buddha tidak pernah dibuat karena ada rasa takut akan merendahkan keagungan Sang Buddha. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, seni Buddhis berkembang dan menciptakan berbagai macam ide, termasuk gambaran Sang Buddha dengan mahkota atau perhiasan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip aslinya. Demikian juga dengan meditasi, boleh saja mengubah metode pencatatan seperti menggunakan hitungan sampai 10, asalkan dilakukan dengan tekad yang kuat agar pikiran tidak berubah-ubah, dan semoga pengetahuan ini membawa kemajuan dalam meditasi Anda. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.